Pratama Arhan dan Aziza, apakah betul mereka rujuk? Jadi yang kemarin settingan, atau yang sekarang ini settingan? Halo, saya Syukers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanya yang kita semua cuma untuk mengerti. Jadi yang mana yang settingan? Ributnya kemarin, unfollow-nya kemarin, atau saat mereka saling follow lagi dan baikan seperti sekarang. Tapi kalau menurut kalian lebih pilih mereka ini pisah, cerai, atau mereka rujuk? Ingat loh, cerai adalah hal halal yang paling dibenci oleh Tuhan. Begitu menurut agama Islam. Mas Den, mungkin melihat dari kartu tarot Mas Den ini kan kabar ini dipaksa. perceraian. Dipaksa. Mungkin menurut Mas Den Ada yang memaksa, sepertinya ada yang memaksa. Udah ya? Udah kan? Udah dapat jawabannya ya? Oke. Tapi kan ini kan bisa dibilang kan sebelumnya kan sempat Arhan sempat menjalani sidang perceraian dan hasilnya adalah first take. Dan ini masih dari pengadilan masih ada waktu 14 hari untuk Aziza melakukan banding dan sebaliknya. Mas Den melihat mungkin apalagi kan ini ada sinyal-sinyal keduanya tuh dikabarkan rujuk dengan saling follow. Gimana nih Mas Den mungkin? Jawabannya udah itu tadi. Mau ditanya mau sepanjang apapun begitu. Jadi gini loh, ada satu kehidupan yang hubungan percintaan ya di novel atau di film yang diharapkan oleh semua orang. Saat dua orang dengan background yang berbeda akhirnya disatukan oleh takdir dan percintaan. Yang mana seringnya itu memang hanya ada di film-film, novel, dan roman picisan kalau orang bilang dulu seperti itu. Nah ini sepertinya terjadi dalam hubungan antara Pratama Arhan dan Aziza atau Zize. Saya sih masih melihat bahwa mereka berdua ini itu belum bisa menyamakan ritme kehidupan mereka dan sebagainya. Anak Jakarta Selatan, populer, cantik, temennya terkenal semua, you name it lah ya. Anak daerah seperti saya juga, wong deso, kebetulan bermain jagonya bola, main bolanya jago, terus kemudian dia ini mewakili Indonesia dan bahkan merumput di kesebelasan internasional. Nah tapi tetap saat mereka harus menjadi suami istri, mereka menanggalkan hal-hal itu tadi dan harus bisa saling menghormati dalam perannya ini tadi. Tapi rupanya ini tidak terjadi dalam hal ini tadi. Karena yang wanita pun ini itu melihat bahwa yang laki-laki ini enggak lebih, bukan artinya superior ya. Tapi laki-laki ini kan harus memimpin. Laki-laki ini kan harus lebih dibandingkan wanita ini tadi. Lebih yakin atas banyak hal, lebih bisa memberikan kepastian. Dan tentu saja harus lebih ya dalam apapun. Nah saya melihat bahwa sepertinya yang wanita ini belum melihat suaminya ini seperti itu tadi. Dan ini nggak bisa disalahkan. Karena pada awalnya pun saya sangat menduga bahwa saat mereka ini bersama, ini adalah sebuah perjodohan. Yang mana sebenarnya juga nggak apa-apa kalau ternyata mereka berdua ini saling bisa menjalani apa yang harus mereka lakukan. Tapi seringnya dalam perjodohan di zaman sekarang ya, kalau dulu kan ya orang tua kalian nggak punya sosial media. Orang tua kalian itu nggak punya pertemanan dengan orang-orang yang selain lingkungan di kampung mereka. Orang tua kalian nggak main pedal sama you know lah ya. Dan artinya saya melihat bahwa akan sulit untuk mempertahankan, apalagi orangnya ini nggak ada setiap hari di sebelahnya. Yang artinya kepala ini akan terus mencoba untuk jangan-jangan ini salah ya. Jangan-jangan gue nggak harusnya di sini ya. Jangan-jangan memang harusnya nggak bareng sama dia, instead of dia bareng dengan seseorang yang lainnya. Nah ini sesuatu yang bisa saja diduga ini muncul. Dan apakah ini karena pihak ketiga? Nggak harus pihak ketiga. Saya melihat ini semua sangat mungkin terjadi saat dua orang dengan latar belakang yang berbeda disatukan dan gagal untuk saling melebur ke satu sama lainnya. Saya pernah membahas ini saat dulu Lesti dan Rizky Bilar ya ini bersama. Saya bilang ini dua orang yang dari latar belakang berbeda. Tapi akhirnya mereka berdua bersatu. Dan sampai sekarang nggak ada satu kabar berita yang menunjukkan kalau mereka ini juga nggak harmonis. Nah, niat yang baik dari kedua orang tua, dari siapapun, dari kalian semua yang juga berharap kan mereka ini akan bahagia. Ternyata pada kenyataannya yang melakukan, saya ngelakoni nih kalau kata orang Zimbabwe, ini tuh ternyata nggak semudah itu Ferguson. Dan akhirnya terjadilah hal-hal yang selama ini terjadi. Memang banyak kita melihat pengaturan-pengaturan, settingan-settingan yang dilakukan oleh ya para Gen Z ini tadi
saat mereka menunjukkan kehidupan mereka di sosial media. Tapi untuk yang satu ini, saya mencurigai yang kemarin itu bukan settingan saat mereka ini kemudian nggak bisa akur. Nah, yang sekarang ini ada upaya untuk menyatukan. Saya ikut berdoa, semoga bisa, tapi hati ini tetap kurang yakin. Mungkin juga nggak sih Mas, karena faktor usia yang bisa dibilang dua-duanya masih muda nih, ada rasa kurang stabil dalam emosional rumah tangga? Enggak. Kalau kurang stabil dalam emosional, tapi saya nggak mau ngejudge seperti itu. Gen Z ini lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya, milenial. Milenial Gen Z lebih cerdas dibandingkan generasi saya, Gen X. Ya, bapaknya Zize ini Gen X, mungkin bapaknya siapa namanya, Pratama Arhan juga sama. Nah, artinya kami ini itu mungkin memang memiliki satu jalan yang ingin dijalani oleh si anak-anak kita tadi, ya itu tadi seperti nanti akan jadi bupati seperti itu kan harapan yang positif, bagus, tapi ya yang jalanin kan bukan bapaknya gitu, yang jalanin kan bukan kita orang tuanya. Apakah harapan ini salah? Enggak, harapannya nggak salah. Dan apakah mereka pantas saja kalau nanti dia jadi bupati orang terkenal ke seluruh negeri gitu, ke seluruh dunia? Saya pikir selain ibu kita Kartini, orang Blora yang terkenal ke seluruh dunia kan nggak banyak ya. Jadi kalau saya pikir kalau dia ini akan menjadi bupati, ya dia memiliki kapasitas untuk itu. Kalau ternyata nanti bisa ya melalui proses meritokrasi dan terpilih secara demokratis. Tapi ya ini loh, saat mereka itu harus menanggalkan semuanya ini tadi, mereka kan harus jadi seseorang yang saling menerima dan menyayangi. Itu yang saya khawatirkan. Mas, apabila nanti mereka rujuk, apakah nanti yang minta rujuk itu adalah Arhannya sendiri atau Azizanya? Karena kan di perceraian ini yang menggugat itu kan Arhan. Saya pikir rujuk ini sepertinya terjadi karena bukan dari mereka berdua. Dan kalau ini ternyata datang dari orang tuanya, iya nggak salah juga. Kalau ini ternyata datang dari pengadilan, iya itu tugasnya pengadilan saat mereka mediasi. Saya sih sangat berharap ini jadi sesuatu yang akan menjadi nyata. Tapi kenyataan yang ada, ini hanya akan memberikan sebuah dugaan bahwa ini bahkan nggak sampai setahun akan kejadian lagi. Para fans bisa dibilang terbagi dua kubu nih, ada yang setuju mereka rujuk, ada yang... Kalau saya setuju. Tapi tadi itu, ya nyobanya harus lebih serius daripada sebelumnya. Dan jangan fokus kepada perbedaan. Yang laki-laki harus bisa memimpin wanitanya ini tadi. Bilang iya dan enggak terhadap hal-hal yang harus dibilang iya dan bilang enggak. Ya intinya laki-lakinya harus memimpin. Tapi kalau ternyata wanitanya juga ternyata nanti nggak merasa laki-lakinya ini pantas memimpin, tidak mau, ya jangan dipaksakan juga. Dan ini harus benar-benar di bawah pengawasan, dalam artian orang-orang di sekitarnya juga. Karena kasihan, nggak ada untungnya saya memaksa mereka bercerai atau mereka juga akhirnya bersama. Tapi sangat-sangat akan jadi satu hal. Saya sering sekali banyak klien saya yang, iya mas, saya 19 tahun menikah nggak bahagia. Saya 23 tahun menikah nggak bahagia. Bahkan ada yang 40 tahun menikah nggak bahagia. Saya nanya kepada, dan ini mayoritas seluruhnya wanita ya. Saya nanya, Bu, Mbak, terus kenapa kalau gitu harus berpura-pura? Jika ternyata kalian memiliki kesempatan untuk bisa bahagia dengan seseorang yang kalian memang cintai, pergilah ke sana. Buat apa berpura-pura? Hidup cuma sekali. Buat apa? Untuk kalian berpura-pura, bisa hubungi saya untuk segera menyembuhkan kalian, meruqyah dari segala kepura-puraan kalian. Oke, Mas, ini kan sebelumnya kan yang kita ketahui bahwa draft dari draft perceraian dari Arhan sendiri sempat bocor, dan salah satu isi poinnya itu adalah adanya ketidakpercayaan terhadap pasangan satu sama lain. Apakah nanti jika mereka rujuk, apakah rasa kepercayaan itu akan balik kepada Arhan dan juga Azizah? Mungkin Arhan percaya kalau bumi itu datar, terus Azizah percayanya bumi itu bulat gitu. Jadi nggak saling percaya. Kalau saya kira ya, bukan percaya ini harus kita artikan dengan cara yang berbeda ya. Percayanya bukan percaya dalam artian kayaknya itu lebih kepada yang laki-laki ini dianggap tidak bisa memimpin dengan cara yang wanita ini tadi hidup. Sehingga akhirnya yang wanita ini nggak merasa dipimpin. Sehingga akhirnya yang terjadi ya hal-hal yang kemarin itu berujung kepada permintaan untuk perpisahan. Tapi di awal harusnya mereka berdua saling menyadari dan memahami
Aziza ini seperti apa. Dan saya tadi saat mengatakan ini anak Jakarta Selatan, populer dan sebagainya, itu adalah stereotyping ya. Tapi untuk memudahkan bagaimana saya membacakan dan menyampaikan informasi ini tadi. Yang artinya apa? Ya nggak semua anak Jakarta Selatan seperti itu. Tapi kebayang nggak anak Jakarta Selatan dari kecil udah hidup di perkotaan, ya, bergaul dengan anak-anak populer, anaknya pejabat yang lainnya juga, main di tempat-tempat yang sangat populer. Dan saya nggak tahu pola asuhnya, apakah dia ini juga tipikal anak yang... Tapi kalau anak seumuran Aziza mungkin di Blora, mungkin jam 6 sore sudah di rumah saat itu, pergi mengaji ke surau, atau mungkin ya, ini kan sesuatu yang berbeda. Nah, saya nggak mencoba untuk menjudge dua hal ini tadi, mana yang salah dan mana yang benar. Tapi saat mereka ini bersama, otomatis ada dua hal yang berbeda yang harus coba untuk disatukan, dan ini tanggung jawab Arhan untuk memimpin si istrinya ini tadi. Nah, dalam hal ini kan Arhan pun ini pemimpin yang sudah menyerah, nggak bisa memimpin, dan ya udah deh, saya karena nggak percaya lagi sama pemimpinnya, dia menarasikannya seperti itu. Oke Mas, ini kan juga banyak juga yang mendoakan Arhan jika rujuk bisa kembali bucin kembali. Tapi kan kita lihat kan bahwa selama ini kan Arhan dengan Aziza kan udah mulai berkurang ya, menunjukkan eksistensi mereka sebagai pasangan suami istri juga sebelum adanya perceraian tersebut. Upayanya harus sangat keras, dan mengingat profesi Arhan sebagai seorang pesepak bola yang nggak akan bisa selalu menemani, dan Azizah yang juga wanita seusianya memegang handphone yang selalu bisa terkoneksi dengan siapapun, dugaannya ini akan jadi rumah tangga yang dipaksakan. Kecuali kalau memang mereka bisa menemukan satu sisi bahagia yang akan bisa mereka dapatkan. Tapi jika tidak, sebaiknya jangan dipaksakan. Kasian. Saya nggak bisa menemukan kata yang lain terhadap mereka berdua. Mungkin dari Mas Denny sendiri ada nggak sih pesan yang bisa kita ambil dari kasus Arhan dan juga Aziza ini? Berusaha silahkan, tapi upayakan jika ternyata ini susah, meminta tolong kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Silahkan mau pergi ke ustadz, atau mau ketemu dengan seorang psikolog atau psikiater, nggak harus orang yang memiliki gangguan jiwa ya, tapi menanyakan hal-hal yang harus dilakukan agar kedepannya ini apa yang harus dijalankan sebagai sepasang suami istri. Betul bahwa memiliki anak ini adalah cara agar mikirnya itu nggak kemana-mana, karena yang kita takutkan di sini sebenarnya lebih kepada ya tadi, yang wanita ini masih berpikir banyak possibility yang harus dilakukan. Sedangkan saat menjadi seorang istri, yang laki-laki ini berpikir possibility itu seharusnya sudah nggak ada. Jadi pesan saya sebenarnya, berhenti berpura-pura. Kalian berhak buat bahagia. Dan cobalah untuk mengejar kebahagiaan itu, berapapun harganya. Dan kebahagiaan itu terkadang akan berbeda dengan kebahagiaan versi orang tua kalian, versi orang-orang di sekitar kalian, dan coba untuk kejar apapun itu. Apakah kalian termasuk yang nggak berbahagia dalam hubungan rumah tangga, percintaan, atau kehidupan kalian, dan ingin mengetahui ada alternatif apa yang bisa kalian akan tempuh? Hubungi nomor di bawah ini, izinkan saya akan bukakan kartunya, tentu saja berbayar, tapi saya yakinkan ini akan sangat terjangkau, dan siapa tahu akan menjadi sebuah upaya untuk mengetahui jalan keluar terbaik. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.